Ini yang mulai bahaya. Kalau kita bicara agama ini zamannya rusak. Zamannya rusak, betul. Sama hati banget subhanallah. Zamannya rusak. Ya. Kata Rasulullah SAW itu adalah zaman yang terbaik adalah zaman. Maka nanti akan kembali ke situ yang terbaik. Ya. Ini justru zaman rusak. Kelihatannya canggih, tapi hati-hati. Inilah pesan dan tugasnya para ulama, para dai, para ustaz, para pengurus DKM. Ini yang harus mampu. Yang merusak siapa sih di medsos itu? Yang merusak adalah yang pakai. Karena medsos ini, sarana di medsos itu ada semacam bidang sawah. Yang lola siapa? Kita. Ya. Kalau kita nggak mampu mengelola, nggak mau bikin konten yang bagus, nggak mau membuat istilahnya dakwah-dakwah secara Islami yang disebarluaskan sampai ujung dunia tanpa batas, ketinggalan kita. Maka nanti kita praktek harus berhasil. Saya tidak ingin ini hanya seremonial. Saya berdosa kalau ini hanya seremonial. Jadi saya sering ngomong pada di depannya para ulama, para dai, ayo antum kan punya kehebatan dan bidang dakwah. Ayo kita mulai. Caranya gimana? Jangan ngandalin santri, jangan ngandalin orang lain. Berdiri sendiri dimanapun tempatnya, mau di mobil, mau di jalanan, mau di masjid. Saat itu kita bisa menyebarkan dakwah. Dakwah itu apa? Bisa dakwah agama, bisa membuat narasi digital, pesan-pesan yang baik pada masyarakat. Di bawah kita ini generasi Gen Z yang akan dirusak. Itu adalah tugas kita untuk memberikan informasi, untuk memberikan nasihat. Bisa bayangin kalau kita pada diem aja ya, cicing wae istilahnya, ya subhanallah, mau jadi apa? Itu yang saya lihat. Kalau saya nggak ikut serta, saya dakwah secara kontemporer, dakwah masa kini, itu subhanallah, isinya itu tuh goyang. Di TikTok itu isinya goyang semua, yang berjilbab, yang subhanallah. Ini kalau ulama nggak terjun, subhanallah. Sekarang alhamdulillah sudah banyak ustaz terkenal, banyak ulama yang lain, bahkan di MUI itu ya sering online tuh dakwah. Ya. Jadi nanti akan saya pilih apapun itu ya. Nanti jelasin kenapa saya pilih ini, kenapa ini ya. Jadi kalau kita nggak mewarnai, ya jangan sampai kita diwarnai anak-anak kita nih. Tiap hari contohnya begitu aja subhanallah, hancur gitu. Kenapa? Setiap hari itu orang tiap detik bahkan nggak pernah berhenti itu megang smartphone. Coba Bapak Ibu ke mall kemana aja deh, selalu jangan pegang smartphone. Bahkan kalau kita ketemu assalamualaikum, nengok dua enggak karena konsen ke smartphone. Itu zaman sekarang. Ini tugasnya para ulama. Jadi saya pribadi yang memberikan dorongan untuk motivasi apa yang saya pahami sehingga ulama bisa berkolaborasi sehingga bisa mencapai tujuan dakwah secara digital. Jadi medsosnya adalah ibarat sawah. Bagaimana sudah saya katakan, bagaimana kita mengelolanya. Kalau kita tanamin padi, hasilnya padi untuk kebaikan rumah tangga. Tapi kalau kita warnai dengan hanya goyang-goyangan, nah ini dia. Pertama kita membuat dosa-dosa secara berjariah, dosa-dosa yang berkepanjangan yang tidak bisa ditarik kembali. Kita posting yang jelek, beredar, berantai, itu nggak bisa kita tarik kembali. Selama hidup kita itu akan mengalami dosa terus. Maka kalau kita pengen melunasi bagaimana sehingga kita tidak dosa terus, lakukanlah dakwah, berikan kebaikan-kebaikan di medsos dan nanti akan kita praktekkan. Ya, nanti akan kita praktekkan, itu akan menjadikan kita berpahala terus, pahala jariah yang tidak pernah ada putusnya sampai kita meninggal. Medsos nggak bakalan bisa ditarik, langsung beredar terus. Ya itu Bapak Ibu motivasi dari saya.